Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, setiap makhluk hidup dianugerahi rasa saling mengasihi, baik itu manusia maupun hewan. Allah menciptakan manusia dan hewan untuk hidup saling berdampingan dan saling ketergantungan. Untuk itu pentingnya rasa saling menyayangi. Oleh sebab itu, manusia memiliki rasa peduli terhadap hewan, termasuk memeliharanya. Akan tetapi tidak sedikit juga di antara kita yang tidak memuliakan seekor hewan. Kerap kali sikap dan perlakuan kasar manusia membuat hewan terlantar hingga mati. Hewan juga merupakan makhluk hidup yang harus dihormati. Bahkan sejumlah hewan berikut ini merupakan hewan kesayangan malaikat. Tidak hanya itu, beberapa dari hewan tersebut dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, inilah 9 hewan kesayangan malaikat. Yang pertama adalah laba-laba. Salah satu hewan yang melindungi Nabi Muhammad SAW ketika akan dibunuh oleh kaum Quraisy adalah laba-laba. Mereka berencana membunuh Rasulullah dan akhirnya mengadakan sayembara dengan hadiah 100 unta bagi yang bisa membunuh Muhammad. Pada kala itu, kaum Quraisy mengutus seseorang untuk membunuh Rasulullah SAW. Akan tetapi Allah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dengan mengutus laba-laba untuk membuat jaring untuk menutup gua Sur, tempat persembunyian Rasulullah SAW, sehingga utusan pembunuh itu tidak menemukan Rasulullah. Tidak hanya sebagai hewan penyelamat bagi Nabi Muhammad SAW, akan tetapi hewan ini juga menjadi hewan kesayangan malaikat. Kemudian yang kedua, kucing. Sahabat beriman, sebagian dari kita pasti menyukai kucing, hewan yang lucu dan menggemaskan. Kucing merupakan hewan kesukaan Nabi Muhammad SAW, sekaligus kesayangan malaikat pula. Hewan ini memiliki keunikan dan keistimewaan, yakni bisa mendengarkan suara azan dan dapat melantunkan azan juga. Kucing Nabi Muhammad SAW bernama Moija, dan beliau sangat menyayangi kucingnya tersebut. Sahabat beriman, rasa sayang tersebut pernah beliau lakukan ketika kucingnya tidur di atas jubahnya. Alih-alih mengganggunya saat tidur, Nabi malah memotong bagian yang ditiduri kucing tersebut. Nabi juga berpesan untuk menyayangi kucing. Orang yang menelantarkan kucing akan mendapatkan siksa neraka. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang diikat dan tidak diberikan makan. Bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga adalah semut. Sahabat beriman, mempunyai tubuh yang kecil tak membuat semut kehilangan keistimewaannya. Di balik tubuhnya yang kecil itu, semut juga disukai oleh malaikat.
Bahkan Allah melarang membunuh semut. Bahkan itu tergambar dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi. Nabi tersebut lalu memerintahkan untuk mendatangi sarang semut dan membakarnya. Tetapi kemudian Allah menurunkan wahyu kepadanya. Apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat adalah burung hudhud. Pasti sahabat beriman masih ingat kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Hewan ini menggambarkan kesetiaan pada Nabi tersebut. Burung hudhud memiliki kecerdasan dan kecemerlangan berpikir. Hewan ini juga adalah hewan yang dilarang dibunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melarang membunuh 4 macam hewan: semut, lebah, hudhud, dan surat. Hadis riwayat Abu Daud. Malaikat menjadikan hewan ini menjadi hewan kesayangan karena hewan ini terkait dalam sejarah Nabi Sulaiman alaihi salam. Lalu yang kelima adalah belalang. Sahabat beriman, belalang juga termasuk ke dalam hewan yang disukai malaikat. Hal itu karena pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi langit ketujuh untuk mendapatkan perintah Allah, saat itu pula belalang berwarna keemasan bergelantungan di pohon-pohon langit ketujuh, di mana hewan tersebut berterbangan di daun-daun pohon Sidratul Muntaha. Keberadaan belalang emas tersebut termaktub dalam sebuah hadis. Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang naik kuda akan mampu melintasi bayang-bayang pohon Sidratul Muntaha selama 100 tahun lamanya, atau 1000 penunggang kuda yang sangat cepat yang berada di bawah naungannya. Di sana juga ada belalang dari emas, buahnya seperti kendi yang besar-besar. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang keenam adalah unta. Hewan selanjutnya yang disukai malaikat adalah unta. Unta ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah. Tapi hewan ini dibunuh oleh kaum yang bernama Samud. Hal itu mendatangkan azab bagi kaum tersebut, yang mereka dibinasakan tanpa tersisa satupun dari mereka. Selain sebagai hewan yang disenangi malaikat, unta juga hewan yang dijamin masuk surga. Hal ini karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, hewan inilah yang ditumpangi beliau. Rasulullah berangkat bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW, yang turut menemaninya hijrah adalah hewan unta. Unta ini juga digunakan sebagai petunjuk tempat tinggal Rasulullah SAW di Madinah kala itu. Unta tersebut pun berhenti di rumah milik sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai akhir hayat Rasulullah tinggal di rumah itu. Kemudian yang ketujuh adalah kuda. Kuda juga merupakan salah satu hewan yang disukai malaikat. Hewan ini adalah hewan yang membantu Rasulullah SAW dalam penyebaran agama Islam. Hewan ini juga dianjurkan untuk dipelihara karena di ubun-ubunnya terdapat kebajikan hingga hari kiamat. Keutamaan kuda juga dijelaskan dalam sebuah hadis. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, telah bersabda Nabi SAW, barang siapa
yang menahan seekor kuda di jalan Allah dengan keimanan dan membenarkan janjinya, maka kenyangnya kuda itu, kotorannya dan air kencingnya akan ada di dalam timbangan kebaikannya kelak di hari kiamat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemudian yang kedelapan adalah keledai. Hewan selanjutnya yang juga disayangi malaikat adalah keledai. Hewan tersebut disenangi karena mukjizat hidup dan mati diberikan kepada Allah yang diperlihatkan kepada Nabi Uzair, yang diperlihatkan sebagai contoh umat manusia bahwa Allah yang menghidupkan, mematikan, dan menciptakan alam semesta. Selain menjadi hewan kesenangan malaikat, hewan ini juga adalah hewan yang akan dijamin masuk surga bersama dengan hewan-hewan lainnya. Kisah tentang keledai Nabi Uzair itu terdapat dalam Al-Quran. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutup atapnya? Ia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minuman bagi yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah pada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 259. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemudian yang kesembilan adalah ikan paus. Satu lagi hewan yang turut andil dalam sejarah Nabi. Hewan ini menjadi hewan kesayangan malaikat. Hewan tersebut ialah ikan paus. Ikan paus ini adalah hewan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau dilempar ke laut. Karena kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus alaihissalam kelebihan muatan, Allah pun memerintahkan hewan tersebut memuntahkan Nabi Yunus di daerah yang tandus. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh Nabi Yunus yang putus asa karena tidak berhasil menyiarkan dakwah kepada kaumnya. Hewan ini menjadi hewan kesayangan malaikat karena melalui hewan ini Nabi Yunus sadar atas perbuatan tersebut. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan selama 40 hari dan akhirnya menyadari kelalaiannya tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah penjelasan singkat 9 hewan kesayangan para malaikat. Bahkan beberapa dari hewan tersebut dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perannya di zaman Nabi pada saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.